harapan di balik pembacaan sejarah adalah agar kita semakin kenal, dan dengan semakin kenal akan semakin cinta, dan dengan cinta inilah kemudahan bagi kita untuk mengikuti dan menjalankan syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk bab baru, yaitu Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat dari juz kedua kitab Khulasah Nuril Yaqin. As-sanatu tsaniyatu minal hijrati, tahun kedua Hijriah, ada terjadi peperangan ghazawatuha, peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazawatuha ghazwatu Qaynuqa, ghazwah perang Qaynuqa. Seperti yang telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, peperangan yang dilakukan baginda Nabi atau perintah perang tidak pernah ada di saat Nabi berada di kota Makkah. Akan tapi setelah berada di kota Madinah baru ada perintah berperang. Dan peperangan yang ada di dalam Islam adalah untuk pembelaan atas kezaliman, pembelaan diri atas kezaliman, maka disyariatkan peperang. Memang di sana dibahas asal hubungan antara kaum muslimin dengan di luar Islam itu apa sih? Apakah hubungan kita ini atas dasar damai atau pada dasarnya kita peperangan? Maksudnya ada negara muslim dengan negara non-muslim. Apa hubungannya ini? Apakah asalnya damai atau bang asalnya berperang? Maka hubungan antara kaum muslimin dan di luar Islam pada dasarnya dibangun atas dasar damai. Bukan atas asar perang. Baru peperangan itu nanti adalah diwujudkan karena perdamaian tidak bisa dihadirkan. Kemudian setelah itu, di saat terjadi kezaliman kepada kemanusiaan atau harta manusia itu sendiri, maka setelah itu baru sah kalau kita melakukan perlawanan untuk membela harta kita, membela tanah atau bumi pertiwi kita dan seterusnya. Kembali kepada keadaan kaum muslimin di saat berada di kota Mekah dan masih berjalan sampai hari ini yang akan kita kisahkan. Penindasan di Mekah tetap saja ada. Bahkan penindasan itu semakin kuat. Bahkan sudah mulai berkembang mengarah kepada persekongkolan mereka dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah untuk memerangi kaum muslimin dan memerangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat seperti ini tentu ijtihad dari baginda Nabi untuk menguatkan kaum muslimin dari berbagai sisi kekuatan pasukan, sisi ekonomi juga. Tapi masih ingat bahwa baginda Nabi bahwasanya kaum muslimin betul-betul ditindas di Mekah sana. Harta-harta mereka diambil di saat mereka pengen hijrah. Karena hijrahnya sembunyi-sembunyi. Jadi harta kaum muslimin
Yang hijrahnya tidak bisa membawa, bukan bawa. Karena hijrahnya sembunyi, bukan pergi, kemudian dilepas, kemudian diadakan acara kehaflah, kemudian diikuti oleh onta-onta yang dilengkapi dengan barang-barang dan harta kekayaan mereka. Tidak. Bahkan baginda Nabi di saat pergi adalah juga sembunyi-sembunyi. Maka di sana ada sesuatu yang ditinggal dari kekayaan kaum muslimin. Maka di sini ada pemikiran bahwa kita harus mengambil. Kalau bukan barang itu yang kita ambil, tentu penggantinya. Tentu penggantinya. Penggantinya dari barang-barang yang hilang. Maka disitulah nanti ada ide untuk mencegat kafilah atau barang-barang dagangan kaum musyrikin Quraisy yang melewati batas Madinah. Disitulah baginda Nabi SAW menyuruh untuk mengambil, memerintahkan. Biarpun pada akhirnya memang tidak berhasil di pertemuan pertama dan kedua seperti akan disebutkan di sini. Jadi baginda dan para sahabat Nabi waktu itu merasa perlu mengambil haknya. Yang memang tidak bisa diambil secara langsung di sana. Karena lemah di saat berada di kota Mekah. Tapi di saat orang musyrikin Quraisy melewati kota Madinah, Nabi Muhammad kuat di kota Madinah. Dan memberikan pelajaran juga kepada mereka bahwa supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lagi. Kita baca dulu sebelum kita masuk kisah nanti sampai nanti muqaddimah penghadangan dari kaum muslimin terhadap kaum musyrikin yang melalui Madinah ini hingga sampai nanti terjadi perang Badar. Fi sanati tsaniyati minal hijrati, di tahun kedua Hijriyah. Hadathat ghazwatu Waddan, terjadi perang Waddan. Waddan itu adalah satu kampung antara Mekah dengan Madinah. Yang baginda Nabi keluar dengan beberapa kaum muslimin, kurang lebih 60 orang. Untuk menghadang orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang membawa barang dagangan. Tapi waktu itu tidak sempat bertemu. Membuat juga di waktu yang berbeda, sama Nabi keluar ke Buat untuk mengambil, itu adalah satu gunung ya, yang ada di kota dari Madinah ke arah Makkah. Jadi Nabi mengutus lagi. Jadi mendengar berita bahwa ada rombongan, setiap ada rombongan Nabi berusaha untuk menghadang karena memang lewat daerah yang sangat dekat dengan wilayahnya kaum muslimin di Madinah. Al-Usyairah, lembah juga di sekitar Madinah di situ. Badril Ula, dan ini termasuk di Badar yang pertama ini, sebelum terjadi Badar Kubro nanti. Qarqaratil Qadr, sama ini di tempat di dekat kota Madinah. Tapi itu semuanya kemauan Nabi untuk bertemu dengan mereka tidak berhasil. Walam yaqa' fil jami'i harbun, dan ternyata itu semua tidak terjadi apapun. Tidak terjadi pertemuan. Tapi paling tidak apa yang dilakukan Nabi ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan disitulah mereka sudah mulai memperhitungkan bahwasanya kaum muslimin sudah mulai kuat dan punya keberanian. Yang paling tidak itu adalah gertakan agar mereka tidak macam-macam lagi dengan kaum muslimin. Dan di tahun ini juga nanti akan terjadi perang Badar Kubra dan perang Qainuqa dan As-Sawiq. Yaitu yang nanti ada peperangan. Kalau Qainuqa, As-Sawiq itu adalah kalau dari segi bahasa sesuatu yang lembut dari tepung. Nabi keluar ke tempat ini ditemani dengan 200 pejalan penaik kuda
Tatkala kaum muslimin mendengar ini semua mereka lari. Karena ma'um sawik, mereka membawa tepung. Dan tepung itu dilempar, ketakutan mereka. Sehingga disebut dengan perang sawik. Ini ditinggal untuk meringankan beban mereka agar tidak gampang dikejar oleh pasukannya baginda Nabi SAW. Wa Qainuqa, juga di Qainuqa. Sama ini adalah juga setelah perang Badar Kubra nanti perang Qainuqa. Ya, Qainuqa itu ada kaumun min Yahudil Madinah, dari Madinah yang adharul adawata lil muslimin, memang satu kelompok kaum yang memang mereka menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin. Wa khanu ma'ahadu ar-rasul alaihi, dan telah berkhianat dengan apa yang telah Nabi perbuat dari perjanjian damainya. Inilah peperangan dimulai. Perjanjian damai dirusak. Jadi Nabi itu masuk Madinah dan tahu di situ ada kaum Yahudi, Nasrani dan lain-lain, dan kaum musyrikin. Maka Nabi membuat satu perjanjian perdamaian untuk hidup bertetangga yang baik biarpun berbeda-beda agama. Fa khasarahumur rasulu 15 lailatan. Ini di Qainuqa ini Nabi mengepung mereka sampai 15 malam, sampai menjadikan mereka tidak melumpuh ibaratnya. Wa adkhala fi qulubihim ru'ba, menjadikan ketakutan. Wa talabu minhu ayatrukahum. Mereka minta kepada Nabi untuk meninggalkan mereka. Wa ya'khudhu amwalahum, agar mengambil hartanya saja. Fa qabila Fataratahum, Nabi mengusir mereka agar meninggalkan minal Madinati ma'an nisa'ihim. Karena apa? Mereka mengganggu. Tidak bisa diajak damai. Wa khadhal muslimuna amwalahum, dan kaum muslimin mengambil harta mereka. Wa usunahum, tempat-tempat aman mereka. Walam tamdi sanatun hatta matu kulluhum. Setelah itu mereka meninggal semuanya. Berakhir kisah kaum ini. Baik, ada yang perlu sedikit ya mungkin tentang perjalanan secara lebih detail. Kita perlu hadirkan bahwa semula memang Nabi tidak diizinkan berperang. Dan itu akan jadi pelajaran bagi kita, kalau ingin berperang harus punya perhitungan. Tentang kekuatan kita, jangan sampai perang ternyata malah bunuh diri. Kita belum punya kekuatan berperang. Sehingga di saat ingin berperang Nabi belum diizinkan oleh Allah. Bahkan satu riwayat, satu ayat, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Nabi bersabar seperti para nabi dulu pernah sabar, jangan buru-buru. Hingga sampai nanti ada perintah perang. Perintah perang yaitu kapan dizalimi. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan mereka orang yang diganggu memang untuk berperang, karena bi'annahum dzulimu, mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sungguh Allah maha kuasa untuk maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dan ini Nabi belum ada perang dulu, kemudian terjadi khianat dari kaum Yahudi yang pernah disebutkan. Orang Yahudi khianat, tidak sesuai dengan perjanjian di saat mereka bersongkol dengan kaum musyrikin. Dan juga orang munafik dari kaum muslimin. Maka disitulah nanti diizinkan peperangan. Maka dalam peperangan yang terjadi, awal-awal peperangan kalau kita lihat, supaya jelas, karena gambaran, sebagian penulis sejarah menggambarkan itulah cara hidup Nabi, yang makannya melalui ujung tombaknya. Maka ada satu hadis bunyi begitu, akan tapi maknanya bukan berarti Nabi makan dari peperangannya. Memang ada ada rampasan perang dan sebagainya. Bahwasanya di sini lihat peperangan terjadi adalah anggapan bahwasanya kaum musyrikin sudah memerangi memang. Kaum musyrikin itu sudah mulai memerangi, merongrong. Membuat permusuhan, bada'u bil adawah, bil udwan. Sehingga sangat tepat kaum muslimin kalau sudah tunjuk gigi dong, menampakkan pembelaannya. Karena perdamaian yang akan diwujudkan diganggu oleh kaum musyrikin. Kemudian yang kedua adalah pengkhianatan. Ada pada kaum Yahudi dan juga kaum yang bersekongkol dengan kaum munafikin.
Kemudian juga mulai muncul seperti tadi disebutkan Kainuqa dan lainnya. Kabilah-kabilah Arab yang belum beriman terprovokasi atau karena dengar berita tentang baginda Nabi yang tidak benar, lalu mereka benci, kemudian memerangi Nabi, memusuhi Nabi. Jadi dari sinilah maka Nabi berpikir harus ada pembelaan, makanya terjadilah kisah peperangan yang disebutkan itu. Bukan serta-merta lalu Nabi mengirim pasukan dan seterusnya, tidak. Akan tapi ada muqaddimah yang menunjukkan bahwa ada tanda-tanda yang membahayakan pada kaum muslimin dari permusuhan dari mereka. Kemudian sudah dikasih rambu-rambu bahwasanya biarpun peperangan terjadi, selesai cara menyelesaikannya cukup. Masuk Islam selesai. Kalau masuk Islam tidak lagi ada peperangan. Berperang setelah masuk Islam nggak boleh lagi diperangi. Kemudian di sini ada permulaan tadi peperangan, ada yang pertama kali adalah yang dilakukan Nabi adalah kita lihat selanjutnya adalah ada namanya sariyah. Istilahnya sariyah itu adalah sama ghazwah. Sariyah itu adalah peperangan yang Nabi tidak hadir. Nabi memerintahkannya. Ini pertama terjadi adalah sariyah yang dipimpin oleh pamanda Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dalam bersama 30 kaum laki-laki, kaum muhajirin, dan kemudian mengangkat bendera warna putih yang dibawa untuk menghadang para zalimin yang telah merampas, mengambil hak kaum muslim yang ada di kota Mekah. Jadi lagi lewat Madinah dihadang oleh Sayyidina Hamzah dan 30 orang. Di sini ada Abu Jahalnya dan 300 orang. Abu Jahal dengan 300 orang. Dan memang kadang-kadang kalau ekspedisi raksasa besar-besaran, pembesar mereka ikut. Karena di samping itu mereka juga bersenang-senang sambil rekreasi barangkali seperti itu. Rupanya mereka nggak sadar bahwasanya dia pernah berbuat zalim kepada sekelompok manusia dan mereka akan melewati perkampungan manusia yang ditolimi. Yaitu baginda Nabi SAW. Nah, mereka lupa bahwasanya ini akan melewati satu kampung yang di situ adalah tempat hijrahnya. Makanya waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu, mereka juga tidak senang. Karena mereka tahu rute bisnis mereka akan lewat ke tempat itu. Ke tempat yang mendekati kota Madinah. Sehingga kalau di saat kafilah yang membawa barang dagang ini tidak banyak, tentu akan khawatir nanti akan bertemu dengan pasukannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga terjadi bahwasanya 300 dari kaum musyrikin yang menyertai Abu Jahal akan bertemu dengan pasukan Sayyidina Hamzah yang hanya 30. Sampai rupanya mengerti dengan adanya rombongan Sayyidina Hamzah, mereka menyisiri jalan yang tidak seperti biasa ke tepi pantai. Dan di sana bertemu. Akan tetapi di situ ada yang mendamaikan. Intinya tidak terjadilah apapun di situ. Tapi paling tidak ini lumayan bahasanya bagi kaum musyrikin juga mungkin dianggap sebagai sinyal agar lebih berhati-hati. Tapi bagi kaum muslimin juga sudah mulai dirasa bahwasanya ada bobotnya, ada wibawanya. Sehingga mulai diperhitungkan. Sehingga nanti pada akhirnya rombongan berikutnya ternyata mereka membawa pasukan lebih banyak lagi, lebih berhati-hati. Dan bersamaan ini juga nanti ada yang meninggal di saat itu, ada namanya Sayyidina Uthman ibn Mat'un, saudara sesusuan baginda Nabi SAW. Saudara sesusuan Rasulullah SAW meninggal dan kemudian dikubur. Lalu Nabi memberikan tanda
Jadi syariatnya pembuatan nisan atau tanda kubur itu ada pada zaman itu. Jadi ada tandanya begitu saja. Tanda yang kata memberikan ata'allamu bihi, agar aku tahu dengan ini bahasa ini kubur saudaraku. Jadi memberi tanda kubur itu ada. Jadi kubur biar ketahui ini kuburnya fulan dan fulan. Ini ada pada zaman Nabi SAW dan sampai hari ini pun kita bisa melakukannya. Jadi bukan suatu yang haram. Jadi memberi tanda bahwa ini kuburnya seseorang agar keluarganya kalau ingin mengkubur di tempat tersebut atau didekatkan ke kubur tersebut atau kaum muslimin ingin dikubur, ngerti ini adalah kuburan kaum muslimin. Nah, ini adalah kemudian sampai nanti ya ada lagi yang dikatakan Ghazwatul Waddan tadi yang kita sebutkan, Rasulullah keluar tapi tidak sempat bertemu. Ghazwatul Buat juga tidak pernah ketemu. Ghazwatul Ashirah juga tidak sempat bertemu. Sampai Ghazwatul Badrul Ula, sampai nanti perang Badar yang pertama. Ya, perang Badar yang pertama. Baru nanti ada Sariyah. Nabi mengirim pasukan yang tidak disertai oleh beliau. Sampai nanti, ini sebelum perang Badar Kubro, ada kejadian yaitu pada zaman itu, pada tahun itu, tahwilul kiblati. Jadi tahwilul kiblati. Ini tahun kedua hijrah ini banyak kejadian. Di samping kejadian-kejadian mulai kaum muslimin, mulai keluar, mulai tunjuk gigi bahwasanya mereka juga punya kekuatan. Maka itu juga ada kejadian yang tidak akan dilupa yaitu perubahan kiblat. Jadi kaum muslimin dulu itu di saat membuat masjid yang pertama itu kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa itu kiblatnya kaum muslimin. Dan tentunya Nabi membuat itu juga dengan wahyu. Tapi hingga pada suatu ketika ada kegelisahan dari baginda Nabi, masa kiblat kita kok sama? Qad nara taqallubah wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Nabi melihat ke langit, harapannya ada wahyu turun. Masa kiblat kita kok sama banget dengan orang yang musuh kita? Ini bagaimana ini? Akhirnya Allah perintahkan. Yang semula Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi pindah menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Musyarrafah. Maka di sana ini ada namanya Masjid Kiblataini. Jadi masjid yang menemukan dua kiblat. Jadi pernah digunakan sholat Nabi menghadap dua kiblat. Karena turun perintah itu waktu Nabi dalam keadaan melakukan sholat sehingga berarah kiblat. Jadi kiblatnya ujung ke ujung Kiblataini. Ada dua arah kiblat. Sampai hari ini disebut oleh orang zaman sekarang disebut dengan Masjid Kiblataini. Masjid dengan dua kiblat. Kemudian juga diwajibkan puasa bulan Ramadan. Sebab pada zaman dulu itu ada puasa juga. Sebelum adanya syariat puasa Ramadan, sebelum datang firman Allah ini tentang puasa Ramadan, ada puasa juga. Cuman puasanya kaum muslimin waktu itu sebelum datang puasa Ramadan hanya puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan juga ada puasa Asyura yang diwajibkan. Hingga datang puasa Ramadan, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka diwajibkan puasa bulan Ramadan hingga disambung dengan zakat fitrah. Yang kemudian di tahun itu juga ada perintah dari Allah untuk menjalankan zakat harta, zakat mal, zakat fitrah. Dan kebetulan kalau hari ini diiringi dengan puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan kita membersihkan, mensucikan jiwa kita dengan zakat fitrah. Kemudian ada perintah zakat mal, zakat harta. Zakat harta dengan asnaf-asnafnya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi kemudian dari zakat-zakat itu dikumpulkan kemudian disalurkan pada yang berhak, hak dari kaum muslimin minal fuqara wal masakin, fakir, miskin,
wal 'amilina 'alaiha, petugas-petugas yang ditentukan oleh negara. Kemudian mu'allafati qulubuhum, orang yang masih lemah hatinya baru masuk Islam, perlu penguatan. Kemudian warriqab, budak-budak mukatab, budak yang sudah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan kalau dia membayar. Dia akan bayar dirinya. Nama riqab, gharim, orang punya hutang. Fisabilillah, orang jihad di medan laga. Kemudian juga ada ibnu sabil, biarpun dia kaya raya, tapi di tengah perjalanan kok kehabisan bekal. Maka dia berhak mendapatkan zakat sekedar bekal yang menyampaikan dia ke tempat hartanya berada. Ini. Dan harus diperhatikan bahwa ayat zakat ini dimulai dengan adat hasr. Adat hasr adalah pembatasan. Innamas shadaqatu. Innama. Hanyalah sedekah itu boleh disalurkan pada ini. Maka jangan sampai innama di sini diperlebar dengan bermacam-macam cara. Nah, diperlebar. Kadang-kadang memperlebarnya dengan memaknai fakir diperlebar ini. Termasuk fisabilillah diperlebar lagi. Ini tidak sesuai dengan hasr yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tujuannya dibatasi? Supaya betul-betul tepat sasaran. Tepat sasaran yang membutuhkan betul. Dan dengan zakat inilah semakin indah kaum muslimin. Di situ ada saling menanggung. Jadi yang kaya raya ternyata mendapatkan kewajiban untuk memotong dari rezekinya agar digunakan oleh fakir miskin yang ada di kiri kanannya. Tanpa harus meminta. Karena sudah merupakan kewajiban. Tanpa harus mengadukan ibaratnya proposal lah. Tidak. Tapi cukup. Sebagai seorang fakir di kampungnya, di negerinya, dia langsung hartanya sudah berada di dananya, di hartanya orang-orang kaya. Baru dikeluarkan orang kaya, nanti disalurkan. Itulah zakat. Dan zakat ini adalah pembersih harta. Kalau zakat fitrah pembersih jiwa. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian setelah tahun ini maka ada namanya nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya Perang Badar ya. Perang Badar insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Perang Badar insya Allah ya. Perang Badar Kubro. Mungkin kita baca singkat. Ghazwatu Badrin al-Kubra, perang Badar Kubra adalah al-furqan, pemilah antara hak dan batil. Azzallahu bil Islam, Allah mengangkat mengangkat kemuliaan Islam, menampakkan kemuliaan Islam. Wa rafa'a manarah, dan Allah telah menunjukkan tentang manarah itu kalau artinya menara. Tapi kalau secara maknawi adalah ya keagungannya, kehebatannya, kejayaannya untuk bisa jadi suri toladan. Jadi ditampakkan Islam oleh Allah agar orang melihatnya dan setelah melihatnya baru mengikutinya. Otomasa syirka, dihapus kesyirikan. Setelah itu kesyirikan semakin sirna. Kharraba arkanahu, dan sebab-sebab rukun-rukunnya syirik akan dihancurkan juga. Cuman sedikit sekelumit tentang sababuha. Sebabnya perang Badar ini sampai terjadi satu peperangan yang dahsyat. Anna Rasul kharaja liya'tadi ta'iran. Nabi ingin menghadang orang-orang dari kafir Quraisy, Iru Quraisyin. Orang Quraisy yang membawa barang dagangan yang raji'atan minasyam dari Syam. Wa kana ma'ahu 313 rajulan. Bersama baginda Nabi hanya 313 orang. Walamma 'alimat Quraisyun bidzalika. Setelah orang Quraisy itu mengetahui apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, ingin mengambil hak-haknya atau paling tidak memberitahu kepada mereka bahasanya hakku ada pada kalian, maka kembalikan sini. Kau telah mengambil milikku yang di sana, mana sekarang? Itu yang akan dilakukan kaum muslimin. Arsalat mi'atin wa khamsina, mengutus 195 rajulan, seorang laki-laki, lihimayati irihim, untuk menjaga harta barang dagangan mereka, wa tijaratim, dan bisnis mereka. Sara ilahimur rasulu biman ma'hu, Nabi datang ke mereka tanpa takut, wa qatalahum qitalan syadida, hingga terjadi peperangan yang dahsyat yang insyaallah akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Ini ada lagi lanjutnya, wa ayyadal muslimuna bil malaikati. Allah berikan kekuatan para malaikat. Fan hazamal musyrikun,
kaum muslimin terkalahkan. Tapi ahum muslimuna, kemudian kaum muslimin terus mengejar mereka, wa yaqtuluna wa yasirun, membunuh yang tidak mau yang tidak mau menyerah, dibunuh dan ditawan. Wa qutila minal musyrikina, kaum muslimin yang terbunuh sab'una rajulan, 70 orang. Minhum Abu Jahlin. Wa usira minhum sab'una asiran, tertangkap 70. Wa qutila minal muslimina 14 rajulan, adapun kaum muslimin yang terbunuh adalah 14 orang. Tsumma amar Rasul bidaf'i qatlal muslimin wal musyrikin. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat Nabi untuk membersihkan dari bangkai-bangkai dan jenazah-jenazah. Jenazah kaum muslimin dipilah, kaum muslimin dipilah. Warja' ilal Madinati, kembalilah ke Madinah, walamma qarabaha, mendekati kota Madinah, talaqathul walaidu bitufufi yunshidna tala'al badru alaina. Ini adalah diulang lagi kisah keindahan bahwa Nabi datang dengan kemenangan, disambut oleh anak-anak kecil dan para ibu-ibu di sana, para wanita-wanita yang senang kedatangan Nabi sambil mereka menyandungkan tala'al badru alaina. Inilah sekelumit nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Perang Badar luar biasa terjadi di bulan seperti ini. Di bulan Ramadan, 17 Ramadan pas perang Badar. Mana nanti kalau kita sebagian guru-guru kita di hari perang Badar ini membuat satu cerita seperti Syekh Nabib Salim Syatiri itu kalau sudah di Ramadan ini sehari sebelum tanggal 17 dan setelahnya beliau menghadirkan kisah perang Badar full di Masjid Jami' dan memang beliau cara membawanya indah sekali. Sebelum perang, di saat perang, setelah perang seperti apa. Bahkan kalau ingin membaca, mendengar cerita beliau tentang perang Badar, bisa disimak ceramah beliau di Masjid Jami' tahun kurang lebihnya 97 waktu itu. Tahun 97. Jadi adalah beliau menghadirkan sebuah kisah yang luar biasa, indah sekali tentang perang Badar. Seolah-olah sampai orang mengatakan seolah-olah kita hadir di medan laga tersebut. Dan kita perlu mungkin mencuplik menghadirkan satu kisah. Ada buku tentang perang Badar. Itu memang luar biasa. Jadi ini hanya singkat saja. Sementara di balik perang Badar banyak kisah yang panjang yang luar biasa. Ini saja. Allahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.